Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas yaitu perkembangan tubuh remaja. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan jasmani pada tubuh remaja? Yaitu pertumbuhan yaitu berkaitan dengan perubahan fisik. Nah, contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya seperti tinggi badan, berat badan. Nah, perkembangannya yaitu berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu. Selanjutnya akan kita bahas yaitu perkembangan jasmani. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor keturunan. Artinya bila orang tua besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga bakal besar-besar. Nah, kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga akan tinggi. Yang kedua ada faktor pembawaan. Faktor pembawaan yaitu perkembangan seseorang sudah ditentukan oleh keadaannya selama di dalam kandungan. Dan yang ketiga ada faktor luar, diantaranya yaitu keadaan gizi. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Selanjutnya ada gangguan kesehatan. Anak-anak yang sering sakit sudah berarti tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya. Lebih-lebih penyakit yang menahun. Rangsangan dengan latihan jasmani atau berolahraga, maka tubuh akan dirangsang untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Orang yang kurang gerak jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai penyakit. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Nah, pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaction dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula, dapat diukur atau dinyatakan dengan angka grafik. Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan, tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Selanjutnya ada perkembangan jasmani anak usia 6-14 tahun. Perkembangan jasmani relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Nah, adanya pertumbuhan bola mata, sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini. Dan yang ketiga ada kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk berdiri yang baik. Dan yang keempat, masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Dan yang terakhir, telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolescensia atau masa remaja. Pada anak laki-laki suaranya akan membesar dan pada anak perempuan ditandai dengan haid pertama. Selanjutnya ada perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Nah, mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolisasi, dan belajar mengadakan komunikasi. Yang kedua ada dimulai suatu perkembangannya, kepribadiannya sosial, dan mulai menyadari konsep-konsep hidup. Dan ketiga ada pada masa pubertas 12-14 tahun, energi meluap-luap, avanturismenya dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Yang terakhir ada nilai religi, agama, etika, dan estetik belum mendalam. Selanjutnya kebutuhan. Jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. Ini kebutuhan kita sehari-hari ya nak. Nah, latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Tindakan-tindakan pencegahan penyakit. Dan terakhir, di dalam dan di luar lingkungan keluarga, sekolah, kepramukaan, dan sebagainya, perlu diberikan kesempatan untuk dapat memperkembangkan kepribadiannya yang meliputi segi sosial dan moral. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi yaitu masalah gizi, yang antara lain disebabkan oleh faktor emosional. Yang kedua penyakit, yang ketiga masalah gigi berupa antara lain
Yang keempat yaitu kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan-perubahan yang dialaminya. Selanjutnya kita bahas di masa adolescensia, masa remaja. Nah, perkembangan jasmani. Yang pertama, fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit lebih banyak pada wanita daripada anak laki-laki. Dan yang terakhir, jaringan otot-otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Nah, perkembangannya yaitu pengembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Yang pertama, perhatikan terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang lain. Pemikiran sudah kritis juga terhadap kewibawaan orang tuanya. Emosi belum mencapai suatu stabilisasi tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat. Mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Adanya aktivitas dan eksperimental sosial. Dan yang terakhir, mulai proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi-aspirasi yang tinggi, perlu adanya identification figur yang baik. Nah, ini termasuk ke perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Next, selanjutnya di kebutuhan. Nah, kebutuhan diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga, perlu penanggapan secara perorangan, perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan atau stres. Yang terakhir, diberi pendidikan tentang kesehatan dan seks. Nah, kalian ini harus tahu agar kalian tidak kesalah jalan atau biasa yang kalian tahu pergaulan bebas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kurang pengertian, pengetahuan, serta perhatian tentang kesehatan, adaptasi sosial yang tidak berhasil menimbulkan bermacam-macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik, dan yang ketiga, kehidupan spiritual yang baru berkembang dapat berubah-ubah. Nah, ciri-ciri anak yang sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Ciri-ciri anak-anak yang sehat yaitu tumbuh dengan baik, dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur dan profesional, tangkas, gesit, dan gembira, nafsu makan baik, pencernaan baik, bibir dan lidah segar, pernapasan tidak bau, senang melakukan olahraga dan nikmati masa istirahat secara teratur, kulit dan rambut bersih dan tidak kering, tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri di lingkungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat umur. Dan selanjutnya, tanda-tanda gangguan kesehatan. Tanda-tanda gangguan kesehatan yaitu yang pertama ada keadaan umum, mata, telinga, hidung dan mulut, tingkah laku, sering tak masuk sekolah, dan tanda-tanda kurang gizi. Selanjutnya, pola hidup sehat, memelihara kebersihan. Nah, ini sangat penting buat kita semua. Memelihara kebersihan agar kita hidup sehat, makan yang sehat, cara hidup yang teratur, meningkatkan daya tahan tubuh, menghindari terjadinya penyakit, meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan kesehatan. Nah, cukup sampai di sini pembahasan yang akan kita bahas. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga COVID ini segera pergi agar kita dapat berkumpul kembali di sekolah harapan kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.